Setiap hari, ribuan kendaraan melintasi jalanan Indonesia. Tapi tak semua mematuhi aturan. Truk overdimensi dan overloading menyimpan bahaya yang tak terlihat. Hingga semuanya terlambat. Assalamualaikum, saya Muhammad Fai selaku pemilik rumah yang menjadi korban akibat kejadian mobil Fuso yang tidak kuat menanjak karena beban yang terlalu berat atau overload. Maka dihimbau untuk para perusahaan jasa angkutan agar tidak melebihi batas muatan, supaya tidak terjadi atau terulang lagi kejadian seperti ini. Cukup saya yang menjadi korban. Beberapa waktu belakangan ini, marak terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan besar, overdimension dan overloading, yang mengakibatkan korban jiwa cukup besar serta infrastruktur jalan yang rusak. Kendaraan dengan muatan overload dan overcapacity menempati posisi kedua sebagai penunjang kecelakaan lalu lintas. Terkait dampaknya, statistik korban jiwa tahun 2024 Jasara Harja mencatat 6.390 korban meninggal dunia yang mendapatkan santunan. Hingga Mei tahun 2025, sudah ada 2.203 korban meninggal dunia dari total 7.485 kasus kecelakaan yang tercatat. Kendaraan overdimensi overloading bukan hanya ancaman bagi keselamatan, tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang masif bagi negara berdasarkan data Kementerian PUPR tahun 2022. Kerusakan infrastruktur jalan yang disebabkan oleh kendaraan overdimensi overloading menelan biaya hingga 43 triliun rupiah per tahun. Lebih lanjut, Kementerian Perhubungan melaporkan bahwa sekitar 30-40% kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan berat. Khusus untuk kecelakaan akibat overdimensi overloading, lebih dari 200 kejadian yang tercatat sepanjang tahun 2023. Saya cuma seorang sopir, Pak. Bekerja dari pagi sampai malam, kadang nggak pulang berhari-hari demi keluarga di rumah. Itu yang saya bawa memang odol. Saya tahu itu beresiko, tapi saya bukan pemiliknya. Saya cuma menjalankan perintah agar bisa tetap makan. Kecelakaan ini bukan hal yang saya inginkan. Saya pun takut. Saya pun menyesal, tapi saya juga ingin menjaga bahwa para sopir kadang terjebak di sistem yang tidak adil. Saya minta maaf untuk semua ya, dan tapi tolong jangan salahkan semuanya ke sopir, kadang kami juga korban. Kami juga tertekan dari atas, tapi setelah kecelakaan itu saya sadar tidak sepadan dengan nyawa orang. Hentikan truk overdimensi dan overload. Patuhilah batas dimensi dan muatan. Jalan bukan tempat untuk bertaruh dengan nyawa.